Sahabat MKTV, tahukah Anda ternyata untuk mengembangkan suatu jejaring usaha, salah satu komponen yang terbesar adalah bagaimana kita juga membangun komunikasi dengan seluruh mitra kita, termasuk mitra usaha Anda, sahabat MKTV. Oleh karenanya, sudahkah kita memiliki suatu komunikasi yang baik dengan mitra kita? Oleh karenanya, di pagi malam hari ini, sahabat MKTV, ataupun di saat ini, kita pun akan mencoba untuk mengetahui tentang potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh BMT dan juga Faros Production. Baik Pak Iwan, ini yang menarik sekali adalah mengapa menjadi ataupun teman-teman sahabat MKTV perlu dan wajib untuk memilih BMT, Pak. Ini seperti apa, Pak? Mungkin ini, Pak. Pertama udah pasti syariahnya. Pasti syariahnya pasti ya. Syariah, gitu kan. Yang keduanya kita membantu umat itu kan untuk lebih aman dari hal yang riba itu, seperti itu, Pak. Ya. Seperti itu kan. Yang keduanya kita nih belum tentu di yang lain mah ada saya, Pak. Contoh kalau di bank kan tidak mungkin yang kecil-kecil, Pak. Yang tadi kan sekitar 2 juta, 3 juta gitu kan. Kalau kita bisa mengakomodir seperti itu, akadnya seperti itu, pembiayaannya seperti itu, Pak. Seperti itu ya, Pak. Alhamdulillah kita juga di BMT ini ada Dewan Syariah. Ya. Dewan Syariah sehingga kita akan dipantau nih. Ada dipantau langsung ya, diawasi. Akadnya seperti apa, penagihannya. Kita betul tadi juga ada jaminan atau anggunan. Berarti kita kalau ada yang macet, bukan berarti kita ambil jaminan dan beres. Tidak disita seperti tadi itu ya. Tidak, kalau di Solo ini kan disita, beres gitu kan. Tapi kita musyawarah dulu sama nasabahnya kenapa bisa macet, apakah dia kena sakit, apakah dia karena bangkrut. Kita panggil dulu nih, Pak, panggil dulu ke kantor itu, apa sih kendalanya yang benar itu. Udah dia tidak mampu, kita kondisi nih. Biasanya kondisi dulu. Awalnya kita angsurannya 4 juta, misalkan kondisi jadi 3 juta, 2 juta, seperti itu, Pak. Tetapi kalau udah tidak mampu, dia untuk sama-sama enak nih, sama-sama nasabah juga tidak terbebani dengan pembiayaannya itu, BMT juga bisa digolongkan ke yang lainnya. Kita baru sama-sama untuk menjual aset itu, Pak. Tapi bukan berarti BMT memiliki semuanya haknya. BMT hanya mengambil hak BMT-nya aja. Hak BMT sendiri ya. Contoh misalkan pembiayaan Pak Nurdin 50 juta misalkan. Sisanya tinggal 30 juta. Sedangkan aset Pak Nurdin itu harganya 100 juta misalkan. Kita ambil 30 juta aja, Pak. Seperti itu ya? Sisanya ke Pak Nurdin aja, seperti itu, Pak. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, menarik sekali seperti ini, Pak Iwan. Besar anggunannya itu berapa banyak, Pak, sebenarnya, Pak? Dari sekian penyertaan ataupun yang dipinjam. Kalau kita biasanya sekitar 8 contoh anggunan yang kita 80%. 80%. Iya. Yang dijaminkan ya, seperti itu. Pak Bubun, mengapa menjadi mitra dari BMT, Pak? Kenapa minjam dalam tanda kutip membutuhkan modalnya bekerja sama dengan BMT, Pak? Kenapa alasannya, Pak? Ya, alasan yang mendasar mungkin itu karena saya kan di lingkungan pesantren gitu, istilahnya mah. Saya ingin memulai usahanya juga baik, ya modalnya juga harus baik, selain baik dan harus halal. Ya, uang lain juga kan baik tapi belum tentu halal. Seperti itu, ya. Jadi dipilihlah jadi gimana nih, dimana modal-modal ini harus, karena nanti kan akan menghasilkan, akan dibuatkan jadi supaya hasilnya baik. Dan sejak saat itu ya karena berawalnya juga nasabah BMT sejak jadi masih santri karya gitu. Terus gitu. Ya mudah-mudahan lah gitu dengan dipilihnya BMT Darut Tauhid, namanya juga Darut Tauhid. Insya Allah saya pilihan ini karena ini mah sudah lembaganya di pesantren dan sistemnya juga husnudon sudah baik sesuai syariah gitu. Masya Allah. Jadi dipilihlah itu. Jadi untuk memulai itu kan perlu modal gitu, perlu modal. Modalnya dari mana, kan di luaran juga modal banyak. 1 jam cair gitu. Itu tapi 3 tahun jadi menderita kan itu bisa saja. Kenapa? Bisa jadi seperti mungkin itu, Pak. Karena ada di situ akad-akad yang tidak sesuai syariah. Kalau tidak sesuai syariah mungkin jadi tidak berkah. Kalau tidak berkah nanti dia akan gundah gulana gitu. Betul. Ya gitu. Masya Allah. Nah, kalau ini mah istilahnya kan akadnya sesuai syariah. Masa nggak Allah juga nggak bantu gitu usaha kita modalnya syariah, cara-caranya yang baik, pasti dibantu sama Allah gitu. Seperti itu, Pak. Gitu. Kalau modal istilahnya mah ada unsur riba-ribanya mungkin terkesan mudah, gampang, ujung-ujungnya mah ada pasti janji Allah memang bakal habis gitu. Nah ini kenapa juga dipilih Darut Tauhid? Ini kan saya dulu di sini, diberi ilmu, diberi segala sesuatunya.
Dalam artian setiap kerjasama saya mewakili sebagai orang lain juga yang usaha kerjasama dengan BMT Darut Tauhid, kan keuntungannya itu pastilah bukan dibuat untuk sesuatu yang sia-sia, untuk umat, untuk pendidikan, untuk apa, asalnya baik, hasilnya baik, digunakan yang baik, piraku tidak tertarik. Masya Allah, luar biasa nih Pak ya. Gitu. Ini tambahannya Pak. Seperti apa Pak Iwan? Untuk tambahannya mungkin keunggulan BMT ini kan setiap nasabah atau anggota BMT itu harus diwajibkan menjadi anggota koperasi Pak. Seperti itu ya? Iya. Wajib anggota koperasi. Komponen DT. Dan itu kan bukan cuma BMT aja, unitnya kursi itu ada SMM, ada penginapannya. Dan kita kan ada diskon nih Pak. Oh kalau iya, betul, kan. betul. Ada juga kan gitu kan, ada diskon SMM belanja, penginapan juga ada diskon seperti itu Pak. Jadi selain dapat pembiayaan di BMT, dapat diskon di SMM, dan penginapan juga seperti itu. Masya Allah, berlipat ganda jika sahabat MGTV menjadi anggota Komponen DT ya. Masya Allah. Pak Bubun ini menarik ya, tadi kan begitu banyak disampaikan ya Pak. Kan marginnya biasanya besar Pak. Itu gimana Pak? Kalau margin kan itu mah istilahnya kan gini, contoh kasus aja gitu ya bicara. Misalkan saya butuh pembelian alat produksi, misalkan harganya itu 10 juta, 10 juta. Kan kalau ke pembiayaan lain mungkin butuh uang 10 juta, nggak tahu buat apa, pokoknya buat saya keperluan modal usaha. Akadnya kita pinjam ke lembaga itu 10 juta. Pak mengembalikannya segini ya, bunganya segitu ya. Jadi bukan apa jual beli. Jadi kita yang mengelola uang itu. Sementara kalau ke lembaga BMT, ini saya perlu alat produksi seharga 10 juta. Yang jual alat produksi itu kan si A, saya yang butuh si B gitu. Nah, jadi posisinya itu akan sesuai syariahnya yang saya tahu, mudah-mudahan ini betul gitu. Jadi pihak yang lembaga pemodal ini, yang punya modal ini membeli ke si A seharga 10 juta. Jadi seperti ditalangin dulu gitu ya. Gitu. Nah, setelah itu kan beres, barang itu sudah menjadi milik BMT dalam hal ini. Nah, setelah itu dijual ke kita yang membutuhkan, ke saya misalkan itu, Pak, 12 juta akadnya. Jadi akan merubah seperti itu ya. Jelas itu murabahah murni kan itu, tidak ada bunga berapa, bunga nggak ada gitu. Kayak Kang Nurdin gitu kan, Kang Nurdin perlu motor Yamaha merek A, maaf mau menyebutkan merek gitu kan. Kang Nurdin tinggal sebut mereknya, warnanya, kita beli ke dealernya Pak. Harga seperti itu. Baru dijual ke Pak Nurdin harga berbeda gitu kan, seperti itu Pak. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini murni gitu kan. Kita jelas jumlahnya jadi berapa nih. Kalau di bank lain kan belum tentu. Kan? Betul. Karena mungkin juga suku bunga kan tidak tahu. Tapi kalau kita jelas dari awalnya jelas tuh harganya berapa seperti itu Pak. Sampai jatuh tempo dan plat angsurannya. Dari plat dari awal sampai akhir. Seperti itu ya. Ada Pak Nurdin tadi motor dari awal angsuran 1 juta, ya udah 1 juta sih. Seperti itu sampai akhir. Dan menarik juga sahabat MGTV kalau saya coba stalking di IG-nya Pak Bubun, Faros Shop kalau tidak salah ya. Ini muamalah adalah sarana untuk mendekatkan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya Pak Bubun? Iya gitu. Jadi dengan kita berusaha itu, ya itulah jadi sarana ibadah kita supaya dekat dengan Allah, karena banyak yang sejak usaha terus usahanya maju, bukannya lebih dekat sama Allah, tapi lebih jauh. Ya Allah, ya waktu kecil mah ya Allah besarkan usaha saya, tolong bantu. Ketika sudah dibantu dan besar, lupa gitu. Betul ya? Ya gitu. Jadi mudah-mudahan setiap kita bertransaksi jadi ibadah gitu. Ridho pada ridho, setiap ada kesalahan produksi juga diobrolkan, ridho pada ridho. Jadi intinya mah semuanya baik gitulah gitu. Itulah Pak, niatnya kita harus benar. Niatnya benar Pak Iwan ya? Yang nasabahnya niatnya benar gitu kan, bukan untuk numpang Pak. Dan BMT juga harus benar niatnya nih, membantu umat itu Pak. Dan juga kan nasabah dengan niatnya ingin tidak membayar, ya akan susah usahanya Pak. Bahkan bangkrut juga ada juga seperti itu. Nasabah yang dia tidak mau membayar bahkan seperti itu. Bahkan dia kayak yang lain lancar, karena mungkin ke BMT syariah dia lambat-lambat, susah juga dia seperti itu. Mah gampang ketemu sendiri. Iya, karena syariah nih nggak ada Pak. Tapi itu kan kewajiban juga gitu Pak. Tapi pada akhirnya dia juga susah seperti itu. Masya Allah, menarik sekali. Terima kasih Pak Bubun, Pak Iwan. Kita akan rehat sejenak untuk kita lanjutkan, dan semakin menarik sahabat MGTV dari
segmen ini kita pun mendapatkan satu inspirasi bahwa setiap usaha kita adalah merupakan salah satu sarana mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin kita lebih menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Terima kasih. Masih bersama kami akan kembali menyapa Anda tentunya selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini.